Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bugar semuanya, sobat-sobat tercinta, penonton setiap podcast olahraga dan kamu, persembahan TV-mu Stasiun UAD Yogyakarta bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan Olahraga Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Nah, pemirsa, kalau kita ngobrolin tentang Muhammadiyah dan sepak bola, itu ada sebuah benang merah. Kalau kata Soekarno, jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Bendahara pertama PSSI itu namanya Pak Abdul Hamid, BKN. Pak Abdul Hamid ini juga pernah menjadi salah satu pimpinan di pimpinan pusat Muhammadiyah. Beliau kemudian punya putra namanya Pak Dasron Hamid, yang Pak Dasron ini pernah menjadi ketua Pengda, kalau sekarang Asprof, Pengda PSSI DIY, dan pernah menjadi manajer PSIM Yogyakarta gitu. Para pendukung setia Laskar Mataram pasti tahu semua tentang sejarahnya. Apalagi yang mengalami PSIM di era 90 sampai 2000-an awal ya. Gitu. Nah, selain itu di Muhammadiyah ada klub, perkumpulan, dan SSB yang menggunakan nama Hizbul Waton di berbagai kota. Nah, kali ini kita kedatangan salah satu pengelola dari Persatuan Sepak Bola Hizbul Waton Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Namanya adalah Mas Agus Ferianto. Salaman dulu. Wah, salaman. Meskipun sering ketemu, harus rajin silaturahmi. Mas Agus ini teman ngopi saya juga. Jadi tidak asing lagi. Jadi kalau kami banyak ketawa-ketawa, jangan kaget gitu. Karena dakwah olahraga Muhammadiyah itu harus menggembirakan, ya Mas Agus ya. Betul. Nah, meskipun saya yakin ngurusi klub itu mumet dan pusing ya. Nanti saya hilang ya Mas. Oh iya. Tapi selalu menyenangkan, membawa kegembiraan. Itu pasti ada suka dukanya. Nah, Mas Agus, saya manggilnya Mas Agus itu aja ya, Mas Agus Ferianto. Mas Agus ini lulusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Jogja. Angkatan berapa Mas Dengan? 2010. 2010. Pernah menjadi ketua UKM sepak bola. Ya, betul. Nah, selama jenengan jadi ketua UKM sepak bola, prestasi terbesarnya apa Mas? Sebelum ngomongin HW. Tahun 2012, 2013 kita juara LPI, Mas. Jadi Liga Pelajar Indonesia. Oh iya? Itu kita juara 1. Tingkat regional DIY. Wah, luar biasa. Semoga UKM sepak bola UMY terus berprestasi. Dan gitu. salah satu pemain di pas kita juara itu sekarang ada pemain profesional yang Siapa? namanya Rangga Muslim. Oh, Rangga Muslim. Berarti dulu jenengan main sama Rangga Muslim? Saya pas jadi ketua, Mas. Jadi Wah. sudah nggak main. Sudah nggak main ya? Wah, luar biasa bisa menelurkan pemain timnas. Iya, Rangga Muslim sempat timnas nggak Rangga sih? Muslim Dewa United. Dewa United ya, sempat di Bayangkara. PSIM, Persebaya, PSS, Iya betul. Bayangkara, terus sekarang di Dewa Dewa United, United iya. gitu. Nah, salam untuk Mas Rangga Muslim, alumni teknik UMY ya, Iya, Rangga? 2012. 2012 11 gitu. gitu. Nah, semoga karirnya selalu semakin berkibar, Mas Rangga Muslim. Nah, Mas Agus, setelah di UKM sepak bola, setelah lulus, apa yang membuat Anda terpanggil untuk merawat sepak bola Muhammadiyah melalui PSHW UMY ini, Mas? Saya kan dari kecil sudah masuk SSB, Mas. SSB HW dulu di UMY yang Wirobrajan. Oh, lapangan asri ya? Lapangan Asri itu sejak kelas 4. Jadi pernah di SSB, walaupun ya di era itu nggak pernah main, Mas. Jadi camat cadangan mati. Aku tadi mikir, camat ya apa? Diranya Pak Koco. Oh, pelatihnya Mas Koco? Pak Koco ya. Itu lama saya sama Pak Koco itu. Udah dari kecil. Jadi setelah SSB terus ikut di senior HW, setelah itu masuk juga di UMY. Oh, senior di HW juga jadi camat atau sempat main? Iya sempat main, Mas. Oh, wah. Posisi apa, Mas? Striker. Itu di eranya Afif Tamimi. Juga dia sekarang Mas menjadi Afif ya. pelatih Futsal. Dulu pernah timnas nasional. Iya, gitu. futsal ya. Nah, Mas, kalau ketika Mas Agus ini di HW sempat main di
kompetisi internalnya PSIM nggak? Oh main Mas ya. Main? Main ya. Gitu. Lawan yang paling tangguh apa Mas? PS Gama dulu Mas. Gama ya? Iya. Gama itu pasti kalau sama PSHW pasti taruhnya fight. Masih ingat nggak skor terakhir pertemuan yang jenengan main untuk PSHW lawan Gama itu? Itu di Piala Wali Kota kalau nggak salah ya Mas. Tahun 2008. Itu saya pertama kali masuk senior. Terus setelah itu di era itu yaitu final apa ya lupa saya. Pokoknya internal di PSSI DIY Mas itu. Oke. Lawan Gama juga. Lawan Gama juga. Iya. Gitu. Selain Gama, klub internal PSIM yang tangguh apa Mas? Mas dulu Mas. Oh Mas ya Mas. Mas itu juga banyak bibit-bibit muda yang juga di lingkungan kota Jogja ini yang bagus Gama dulu tuh Gama, HW sama Gama. Sekarang Gama kan sudah nggak begitu. Ini karena mungkin regenerasinya nggak ada juga. Iya. Untuk manajemennya mungkin dokter yang rumah sakit. Dokter Anto kan mungkin sudah nggak ada ya. Iya betul. HW kan awalnya HW Kota kemudian dikelola oleh UMY ya. Iya. Akhirnya kemudian jadi PSHW UMY. Nah Mas, sejak kapan jenengan terlibat untuk mengelola PSHW UMY ini Mas? Sejak 2021 Mas. Di masa Covid ya? Di masa Covid. Dulu ini kan Pak Rektor yang sekarang ini kan Prof. Nurmandi ya? Prof. Nurmandi memang sama sepak bola kan gila sekali Mas. Iya betul. Sampai setelah jadi rektor ini kan bikin lapangan sepak bola yang bener-bener standar internasional Mas itu. Oh iya. Jadi kita difasilitasi yang begitu luar biasa dengan beliau ini sampai ada beasiswa di UMY ini bener-bener free lewat sepak bola Mas. Oh iya Mas. Iya. Beasiswa apa namanya Mas? Wah ini penting nih. Jangan lupa diviralkan. Beasiswa sepak bola. Beasiswa sepak bola. Tahun kemarin kita dapat 9. Tahun ini dapat 7 Mas. 8 sekarang. Untuk ikut beasiswa sepak bola itu gimana Mas caranya? Ya ini aja Mas, menyalurkan bakatnya aja. Yang penting nanti seleksi aja. Kita lihat di lapangan, memang kalau benar-benar mampu atau memenuhi syarat, masuk insya Allah. Oke. Jadi bareng sama penerimaan mahasiswa baru ya? Baru ya, betul. Oke. Berarti tesnya itu nanti ada juga tes di lapangan Mas? Tes di lapangan juga ada, di psikologi juga ada, tertulis Mas. Tertulisnya ada juga di depan ya? Oke. Nah Mas, kalau misalnya nih, ini ada pemain nih, dia sudah ikut di Pusdiklat misalnya, boleh nggak ikut seleksi beasiswa? Boleh Mas, tapi dengan catatan setelah masuk di UMY itu nggak bisa keluar. Artinya bila klub yang non profesional, kalau Liga 1 bisa. Oh boleh ya? Boleh ya. Wah ini menarik nih. Jadi yang ingin berkarir sepak bola. Kuliah sambil sepak bola hanya di UMY ya. Hanya di UMY. Iya. Nanti kita ngomongin lapangannya juga. Sekarang ngomong tentang seleksinya dulu. Ya. Nah terus kalau ikut Liga 1 artinya tetap boleh ya main di Liga 1? Boleh. Kuliah. Masuk Liga 1 tetap masih bisa kuliah. Tapi dengan catatan tetap bela PSHW. Karena yang pertama memang di situ Mas. Programnya untuk main di Liga 4-nya ya. Betul. Gitu. Nah, terus kalau misalnya Mas, pemain ini di selain main di Liga 1 kan ada juga Liga 2. Boleh nggak Liga 2? Kemarin sesuai kesepakatan di UMY itu harus Liga 1 Mas. Oh, harus Liga 1 ya. Oke. Standarnya tinggi. Ya. Karena juga UMY kan tinggi Mas. Oh iya, kampus unggul. Peringkat pertama di berbagai pemeringkatan. Gitu. Jadi sepak bolanya juga standarnya harus standar yang tinggi. Nah Mas, kalau kita ngomongin PSHW ini, kalau PSHW itu misalnya nih ada pesepak bola, dia bukan dari beasiswa sepak bola, tapi dia juga tidak ikut di SSBHW. Boleh nggak ikut di PSHW? Boleh Mas, semuanya kita terbuka untuk umum. Terkait dengan seleksi, kalau memang benar-benar dirasa mampu atau masuk kriteria, bisa masuk ke UMY, PSHW terutama. Kita kan juga punya SSB Mas, SSB itu kan berkelanjutan dari umur 10, 12, 13, 17, itu kita kan ikut internal juga. Oh iya.
Suratin juga ya? Suratin juga ya. Nah artinya pembinaannya kan berjenjang ya? Betul. Dari kelompok umur sampai ke Liga 4? Liga 4, betul. Gitu, bahkan disalurkan juga nanti kalau siap ke Liga 1? 1 ya. Oke. Kuliah gratis, main di Liga 1, hanya di UMY gitu. Ini Mas, apa lagi? Juga beberapa informasi Pak Rektor kemarin bilang intinya tahun depan insya Allah ada fakultas olahraga, Mas. Oh iya, wah kabar olahraga, menarik. Ada program olahraga. studi Program olahraga. studi olahraga ya. Okay. Tahun depan insya Allah sudah dibuka. Oke. Kabar gembira bagi calon mahasiswa baru atau yang gap year juga boleh, yang ingin melanjutkan studi lanjut di prodi rumpun olahraga. UMY tahun depan sedang proses saat ini ya, sedang proses untuk membuka prodi dalam rumpun olahraga. Ya. Nah, Mas, dengar-dengar nih, lapangan UMY sekarang kan keren banget, standar FIFA. Dan Mas Agus ini adalah salah satu aktor intelektual di balik pembangunan lapangan itu. Aduh. Nah, bisa diceritakan nggak, Mas, apa sih yang membuat lapangan UMY itu istimewa dibanding lapangan yang lain? Oke, yang pertama tentu ya, itu kan di dalam kampus, Mas. Otomatis untuk peminat-peminat olahraga, fasilitas di situ kan apalagi sudah standar internasional. Itu untuk menarik semua kalangan di bidang sepak bola. Dan beberapa kemarin kita sudah koordinasi dengan klub-klub luar, itu sudah banyak menghubungi, Mas. Mau intinya mau pakai. Mau TC gitu? Mau TC di situ, luar ya. biasa. Jadi saya ke kampus bisa minta tantangan Rizky Ridho nanti. Ada beberapa kemarin ada Borneo, Madura itu udah menghubungi, Mas. Cuma kita kan lapangannya memang belum siap. Karena mungkin masih dalam tahap perawatan. Pembangunan ya, itu nanti sampai bulan lebih November baru bisa dipakai. Dan satu lagi, Mas. Selain ada lapangan juga kita juga ada dormitory, Mas. Jadi misal ada pemain klub Liga 1 TC di Jogja, itu sudah include ada lapangan, ada hotel. Jaraknya hanya sekitar 100 meter saja. Tinggal jalan kaki ya. Itu sesuatu yang menarik ya, karena Jogja ini adalah salah satu destinasi klub-klub Liga 1 untuk TC. Jadi manajemen klub Liga 1 jangan lupa untuk nonton podcast ini. Kalau butuh lapangan untuk TC bisa menghubungi Mas Agus dan teman-teman di PSHW UMY. Sekaligus nanti bisa jadi untuk latihan bersama antara PSHW dengan klub-klub tadi ya, Mas ya. Mas, selama Mas Agus ngelola PSHW, kan salah satu prestasi PSHW itu kemarin menjadi juara Liga 4 ya. Di Aspro PSSI DIY, lolos sampai nasional putaran ke 32, Mas. 32 besar. Tentu ini kan prestasi yang luar biasa. Ngatasi nek wong Jawa ya, ngatasi klub sepak bola berbasis kampus bisa juara tingkat regional, bahkan tembus sampai nasional itu sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, rahasianya apa, Mas, kemarin, Mas? Rahasianya ya jelas. Kan kita buka-bukaan ini podcast. Bisa menginspirasi kampus-kampus lain. Kita kemarin ada beberapa mahasiswa juga yang ikut, Mas. Kita memaksimalkan potensi pemain-pemain lokal. Kemarin banyak itu dari Bantul paling banyak, Mas. Oh iya? Dari Bantul, lokal Bantul malah. Oh iya, Bantul Pride ini? Bantul Pride. Wah, membawa nama besar Bantul juga ya, pemilihan sepak bola di Bantul. Banyak sekali pemain-pemain dari Bantul, sekitar hampir 10 orang, Mas. Dan itu juga kan sudah dari kecil. Jadi dari remaja terus ikut di HW itu artinya sudah klik ya. Klik, ya. Ya, itu Coach Nopendi kemarin yang betul Desa ya. Coach Nopendi ini juga luar biasa, Mas. Ya. Selain pelatih kan belum lama juga melatih. Iya, betul. Jadi ya kita apresiasi dengan pemain yang lokal, kita masuk di nasional, regional nasional. Awalnya masih muda ya. Semoga Coach Nopendi karirnya semakin melesat gitu sebagai pelatih. Dulu Coach Nopendi pernah memperkuat timnas saat memperkuat Persiba ya, Mas ya. Persiba Bantul gitu. Salah satu kebanggaan putra dari Bantul gitu. Mas, yang lain, Mas, kalau ngomongin tentang sepak bola, itu kan sering kali tensi pertandingannya panas. Di media sosial kadang suka cyber gitu kan. Bahkan di level Liga 4 pun, kalau Liga 4 antar fakultas saja, antar prodi aja sering kerengan, bahasanya wong Jawa kerengan, sering ya bersih tegang gitu. Nah, jenengan kalau meredam para pemain agar mereka tidak seperti itu, punya attitude, gimana caranya, Mas? Ya, kita ini, Mas, kita selalu berbicara dengan pemain. Boleh keras tapi harus bersportif.
Oke, keras tapi sportif ya? Ya, harus sportif. Kalau sudah selesai pertandingan, ya sudah. Kita main bareng, ngopi bareng. Beberapa saya tekankan seperti itu. Pokoknya harus sportif. Di lapangan boleh tarung, tapi di luar lapangan harus bersalaman. Wah, bagus ini. Di lapangan boleh tarung, di luar harus salaman dan ngopi bareng. Ngopi bareng. Gitu. Mas, kalau selama ini kan kita ketika mengelola klub itu kan butuh dukungan dari banyak pihak. Ya. Nah, selama ini yang Mas Agus rasakan bagaimana dukungan banyak pihak dari kampus, kemudian dari bapak-bapak di Muhammadiyah dan sebagainya, dari masyarakat, seperti apa Mas perhatiannya? Perhatiannya luar biasa Mas, terutama untuk UMJ sendiri. Untuk segi pendanaan, dari segi motivasi itu sangat luar biasa. Terutama kita kan juga untuk pembiayaan itu kan dari kampus semuanya Mas. Dari kita cari sponsor, contohnya kemarin kayak di bank-bank ya di internal UMJ seperti BSI, BPD, BRI juga salah satu Sinergi ya. PT Sinergi punyanya Pak Rektor. Ya. Itu sangat membantu sekali Mas, karena kalau tanpa bantuan dari pihak universitas itu kita nggak bisa Mas, karena memang perjalanan untuk mengarungi Liga 4 ini memang luar biasa dari segi pendanaan. Ya. Apalagi untuk ukuran kampus ya. Ukuran kampus ya. Gitu. Karena setahu saya tidak banyak kampus-kampus di Indonesia yang bermain di Liga 4 gitu. Ya. Di Jogja itu ada UMY dan Wadi. Ya. UNY pernah juga. UNY. Terus kemudian di Solo itu Unsa. Terus kemudian ada UHU di Halu Uleu. Ya. Sultra ya, Sulawesi Tenggara. Kemudian di Surabaya itu kalau nggak salah UNESA kolaborasi dengan salah satu klub. Ya kan. Terus kemudian UMJ juga. UMJ itu kerjasama dengan klub juga. Gitu. Terus kemudian Bangka Belitung itu juga banyak didukung oleh Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Gitu. Jadi lama-lama kampus Muhammadiyah ini bisa ngumpul ngadakan kompetisi ya semacam kompetisi internal lah. Bisa gitu. Mas itu. Mungkin kan ya Mas ya? Kemarin kita juga ada lah Mas, artinya pengen untuk silaturahmi dengan PTS atau universitas yang lain yang berbasis bisa mengelola sepak bola, itu kita silaturahmi atau membuat kompetisi. Iya, betul, menarik itu Mas idenya Mas. biar saling silaturahmi juga kan saling tahu lah, misalnya kayak UMJ itu kan juga sama, UMJ itu juga baru kemarin masuk di nasional Mas. UMJ oh iya, dan mereka juga punya stadion juga. Satu grup ya. Oh ya di 32 ya. Tapi kita kalah. Derby Muhammadiyah. Nah, jadi jenengan kemarin ngalami 2 derby di Jogja dengan UAD. Betul. Iya kan, derby Muhammadiyah. Ini derby yang paling menarik itu mungkin derby PSHW UMY dan UAD FC. Betul. Mengapa? Derby kampus Muhammadiyah, derby Ring Road Selatan. Dan barat Mas. Oh iya, dan barat ya. Ring Road Selatan dan barat gitu. Dan derby ya Sang Surya juga gitu. Jadi menarik. Tensinya selalu tinggi. Tapi setelah itu sportif gitu. Nah, Mas tentang tadi Mas, kan Mas Agus aktif di UKM sepak bola. Memungkinkan nggak Mas kalau mahasiswa itu aktif di UKM sepak bola kemudian dia punya potensi mengembangkan bakatnya dengan gabung di PSHW kalau punya lolos seleksi? Sangat mungkin Mas, karena kan kita kan bersinergi dengan kampus, otomatis UKM ini wadah untuk teman-teman mahasiswa yang di bidang sepak bola bisa masuk di HW. Kemarin juga ada beberapa beasiswa ini yang untuk masuk beasiswa ini wajib menjadi pengurus UKM Mas. Oh iya menarik. Wajib menjadi pengurus UKM, dia ngurus UKM dan ada beberapa magang di SSB. Oh iya, bantuin SSB HW ya. Bantuin SSB juga. Nanti terus berkolaborasi dengan UKM tadi ke PSHW gitu Mas. Wah ini kolaborasinya sangat cantik gini. Tiki taka gaya Barcelona gitu. Wajib gitu. Soalnya kalau klub luar idolamu apa Mas? MU. Oh MU. Wah. Saya suka MU tapi kita sabar. Sabar FC Mas. Sabar FC gitu. MU Manchester United ya. Kalau Muhammadiyah United ya harus maju. Semoga MU prestasinya bisa kembali ke jalur yang normal gitu. Gak normal kalau MU tuh kalahan sekarang gitu. Sedih, saya baru tahu loh Mas kalau Mas Agus ini suka MU meskipun kita sering ngopi. Saya kira dulu kita suka. diem Mas.
Untuk nggak pakai jersey MU. Nah, Mas, kalau yang lain, Mas, kita bicara tentang tadi salah satu yang menarik adalah infrastruktur di UMY, yaitu ada lapangan, ada dormitory dan sebagainya gitu. Nah, kalau fasilitas lain yang ada di UMY apa, Mas, yang bisa mendukung pengembangan olahraga, terutama sepak bola ini? Oh, ada beberapa sih, Mas. Di UMY ini kan ada gedung olahraga juga, Mas. Ada futsal, ada basket, volley, badminton, semua ada di situ, Mas. Gedung-gedung kan sudah dibikin kemarin untuk fasilitas olahraganya. Bahkan tenis juga ada kok kemarin. Oh, tenis ada, wah, luar biasa. Setelah lagi pedal. Itu belum dibikin, Mas. Oh ya, wah, luar biasa kalau di UMY ada pedal, ada jogging track, ada gym juga ya. Iya. Gitu, artinya kan ini sesuatu yang menyenangkan. Betul. Kuliah itu bukan sekedar menuntut ilmu, tapi menjadikan tubuh kita sehat. Yes. Bisa bermain sepak bola, bisa jogging track di kualitas yang sangat bagus, bahkan lapangannya standar FIFA ya, Mas ya. Gitu. Mas, terakhir nih, Mas, karena kita dibatasi oleh waktu, daripada nanti kita banyak ngomong MU terus dibully oleh netizen di menu komen gitu. Mas, sebutkan 3 alasan mengapa sebaiknya para mahasiswa atau calon mahasiswa memilih untuk kuliah di UMY dan terutama bisa berolahraga, terutama lebih khusus lagi memperkuat PSHW UMY. Yang pertama, Mas, fasilitas kita sudah standar internasional untuk di bidang sepak bola. Di bidang akademik kita sudah artinya PTS terbaik. Iya, iya. Ketiga, untuk infrastrukturnya sudah memadai semuanya, Mas. Terkait dengan olahraga, ada gedung olahraga seperti futsal, seperti badminton, volley, jogging track, semua ada di situ, Mas. Baru 2, 3. Satu nggak lagi lulus kalau podcastnya nggak berhenti kalau nggak ada 3. Satu lagi alasan harus masuk UMY, terutama di PSHW ya. Iya, betul. PSHW ini kan wadah perkumpulan sepak bola di dalam di Muhammadiyah, Mas. Dan apatnya punya sejarah. HW ini kan klub paling tua. Jadi misal masuk di PSHW ini, walaupun tidak di Liga 1 secara profesional, kita sudah memperkuat klub tua, paling tua lah. Iya, betul. Klub paling tua ya. Salah satu klub paling tua gitu. Dan bagian dari sejarah PSSI juga. Betul, ya. Gitu. Oke, pemirsa yang berbahagia, kita sudah ngobrol banyak. Ngalor ngidul, ngalor itu ke utara, ngidul itu ke selatan, ke tengah juga. Tengah juga. Ngetan ngulon ke timur dan ke barat, ngomongin tentang bagaimana Mas Agus Ferianto dan teman-teman di PSHW UMY ini merawat sejarah sepak bola Muhammadiyah melalui PSHW UMY. Harapan kami semakin banyak kampus-kampus di Persyarikatan Muhammadiyah yang mengembangkan sepak bola, UKM sepak bolanya berkembang dan kemudian juga bisa ikut di Liga 4 di masing-masing daerah. Gitu. Mungkin kalau ikut di Liga 2, Liga 1 itu terlalu berat, ya kan, terlalu berat karena butuh dukungan dana yang besar. Artinya olahraga prestasi, orientasinya di Liga 4 orientasinya adalah olahraga pendidikan. Kita bisa mendidik kader-kader persyarikatan, kita bisa menjadikan para pemain sepak bola kita memiliki akhlak yang baik, memiliki attitude yang baik. Kita lihat misalnya Rizky Ridho ketika minum itu sambil duduk. Dan itu kalau saya lihat di lapangan, para pemain HW itu kalau minum ya duduk. Gitu, tidak ada pemain itu yang minumnya sambil berdiri. Dan gitu. Setelah mencetak gol pasti sujud, Mas. Nah, setelah mencetak gol itu sujud syukur. Ini kan bagian dakwah yang luar biasa. Gitu, yang kita lakukan secara menggembirakan dan berkemajuan. Mas Agus mau kasih closing statement? Sudah cukup. Sudah cukup, oke. Terima kasih Mas Agus. Mas Agus ini sekali lagi sosok yang luar biasa karena beliau ini aktivitasnya sangat banyak. Lulus dari pemerintahan tapi aktifnya sekarang jadi kontraktor. Ya Mas Agus ya? Kontraktor dan salah satu yang ditangani adalah selain membangun perumahan juga membangun fasilitas-fasilitas olahraga. Kontribusinya sangat luar biasa dalam mengembangkan olahraga terutama sepak bola di Persyarikatan Muhammadiyah.
terutama lebih spesifik melalui PSHW UMY. Terima kasih kepada semua pemirsa, terima kasih pada semua kru yang terlibat dalam produksi podcast ini di studio TV-mu Stasiun UAD Yogyakarta. Kepada para semua pemirsa, jangan lupa untuk like, komen, dan share podcast ini ke Handetolan, ke Sanak Kadang, dan kepada saudara-saudara kita semua menjadi bagian dari dakwah kita di bidang olahraga. Terima kasih, saya Fajar Junaidi, aka Mas Jun. Mohon maaf, mohon undur diri jika ada sesuatu yang kurang pas membawakan podcast kita. Kali ini podcast olahraga dan kamu episode merawat sejarah, merawat sepak bola Muhammadiyah melalui PSHW UMY. Salam olahraga, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.